Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayah. Rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Hadirin wal hadirat jamaah majelis talim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah sebagaimana biasanya kita bisa kembali kumpul silaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan tawasul Al-Quran khusus surah Yasin, hadiah puji juga doa, mudah-mudahan diijabah dan dikabul serta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua, dan saudara-saudara kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pun akan mendapatkan banyak keuntungannya, terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji. Pada kesempatan ini kajian kita tentang Rajab, karena insyaallah beberapa hari lagi, bahkan untuk tahun ini mah insya Allah Rajab itu bareng dengan tahun baru 1 Januari 2025 ya. Iya. Tepatnya hari malam Rabu ya. Ya kalau Hijriah, kalau Masehi kan itu mulai jam 00.00. Kalau Hijriah mah dari maghrib itu udah masuk ya. Nah, apa itu Rajab? Rajab itu kalau bahasa Arab ya, itu tulisannya hurufnya ada 3. 1 ro, kedua jim, ketiganya ba. Kalau Indonesia mah 5 ya, R O J A B. Nih, jadi Arab mah 3. Ro, apa tuh artinya? Ro itu adalah rahmatullah atau kasih sayang Allah. Kemudian jimnya itu jurmul abdi ya, yang artinya dosa seorang hamba. Sedangkan ba-nya itu birullah atau kebaikan Allah. Jadi seakan-akan Allah berfirman, wahai hambaku, ya, yang terjemahannya, aku jadikan dosamu di antara kebaikan dan rahmatku, sehingga tidak ada dosa yang tersisa bagimu lantaran kemuliaan bulan Rajab. Alhamdulillahirabbil alamin tuh ya. Nah, kemudian apa aja nih keutamaannya bulan Rajab? Di antaranya yang pertama adalah bulannya Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Rajab sahrullah ya. Jadi bulan Rajab itu bulannya Allah. Makanya siapa yang mengagungkan bulan Rajab berarti dia mengagungkan Allah. Insya Allah kita pun akan dimuliakan. Nah, yang kedua, keutamaan bulan Rajab itu sekurang-kurangnya amal ibadah kita dibalas 70 kali lipat. Kalau sebelum-sebelumnya nih seperti sekarang ya, itu dibalas 10.
Tapi kalau di bulan Rajab nanti nih, setiap kita berbuat kebaikan itu langsung dibalas 70 sekurang-kurangnya. Jadi mungkin cepat pertambahannya ya. Banyaknya pastinya. Gitu. Nah, yang ketiga di bulan Rajab ini adalah keutamaannya adanya Isra Mi'raj. Yaitu tepatnya tanggal 27 Rajab ya nanti. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa memperingatinya, apalagi merayakannya ya. Insya Allah nanti di rumah tanggal berapa, Mi? Tanggal 10 ya. Iya. Iya ya. Nah, ini merupakan syiar Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim syairallah fa inna min taqwal qulub." Ya, siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah seperti peringatan dan perayaan Isra Mi'raj, maka itulah bukti ketakwaannya hati ya. Nah, tapi bukan sekedar kita ini hanya setiap tahun memperingati, merayakan, tapi enggak diambil hikmah untuk pelajaran, untuk diamalkan ya. Dengan kata lain hanya seremonial gitu. Jangan sampai gitu. Jadi harus ada bekasnya setiap tahun itu kalau ngadain peringatan atau perayaan, ambil, amalkan gitu ya. Nah, kemudian masih banyak lagi lah. Pokoknya mah keutamaan bulan Rajab itu kalau dijabarkan semuanya hampir kurang lebih 10 ya. Selanjutnya apa aja amalannya nih? Ini yang paling penting. Sebab sesuatu yang bermutu atau berkualitas sekalipun, kalau nggak dipakai atau nggak digunain karena memang nggak bisa, nggak bermanfaat ya. Punya HP bagus, tapi nggak bisa. Nenek-nenek. Punya motor umpamanya canggih, tapi nggak bisa naikinnya. Sayang ya. Makanya nih, alhamdulillah kita udah tahu nih bagaimana mutu dan kualitas bulan Rajab. Tapi yang terpenting kita supaya benar-benar bisa tuh manfaat, harus kita bisa ya menggunakannya. Nah, apa aja amalannya bulan Rajab nih? Yang pertama, hidupkan malam pertama bulan Rajab tuh. Jadi alhamdulillah tahun ini ya, daripada dia umpamanya ke Tanjung Kait, ke Tanjung Pasir atau kemana lah ya, yang istilahnya nggak pukul lagu, bahkan nauzubillah bisa jadi itu mengganggu orang, ya bahkan bisa jadi maksiat ya, keruan dah, kadang-kadang subuhnya bisa jadi kesiangan juga. Nah, udah sekarang mah hidupkan aja di rumah. Ya tentunya dengan ibadah ya. Nah, nanti apa aja tuh ibadahnya. Yang jelas, kalau kita udah ngidupin tuh malam pertama di bulan Rajab, insyaallah malam Rabu ya, itu keuntungannya satu, hatinya akan selalu hidup. Artinya hati selalu hidup, insya Allah dia akan mudah nerima pelajaran dan akan mau nerima nasihat dari siapapun. Dan ini keberuntungan ya. Karena orang alangkah beruntungnya kalau dia cepat mudah nerima pelajaran dan mau nerima nasihat dari siapapun. Tapi sebaliknya kalau dia bebel, nggak mau nerima nasihat atau masih pula pilih ya, ini sangat disayangkan. Maka itu kalau yang masih ada bebel, susah nerima pelajaran, terus dinasihatin juga pula pilih, apalagi nggak mau sama sekali mah ya. Ini terapinya hidupkan malam pertama bulan Rajab dengan ibadah pastinya. Ya. Nah, bahkan insya Allah kalau hati itu hidup, dia nggak bakal cinta dunia. Ini yang membuat stres orang ini, bahkan sebagai pokok daripada maksiat itu dari cinta dunia ya. Bukan berarti nggak boleh dia kerja, nggak boleh usaha untuk mendapatkannya, bukan. Silakan
dia usaha, kerja dan lain sebagainya supaya bisa dapat uang. Tapi kesananya bukan buat dimasukin di hati ya. Jadi dunia mah pegang aja. Kalau dia dimasuk ke hati mah sayang, pelit. Ya kayak zaman dulu mah kan kalau nyawa itu kan suka dimasukin ke lumbung ya dulu mah ya. Itu nggak bakal dijual kalau belum waktu peceklik karena memang tujuannya mahal gitu ya. Tuh, sayang tuh. Tapi kalau belum dimasukin ke lumbung, dijual aja kan gitu ya. Ya bahkan sekarang mah rata-rata begitu. Makanya sekarang nggak ada lumbung gitu. Nah, jadi itu dunia mah jangan dimasukin ke hati ya, pegang aja. Jadi jangan dikuasai oleh dunia, tapi harus kita menguasai dunia gitu. Nah, itu insya Allah kalau memang dia hidup hatinya nggak bakal dikendalikan oleh dunia, justru dia akan bisa mengendalikan dunia. Nah, buktinya orang kalau yang nggak dikendalikan dunia mana ya, jadi ibadah nggak terhalang gara-gara itu, nggak terlalai gara-gara dunia gitu tuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nih, keuntungan ngidupin malam pertama bulan Rajab, insya Allah dicurahkan kebaikan dari atas kepalanya tuh. Makanya tuh kalau emang bener-bener dia malam itu ngehidupin itu pagi-paginya cerah ceria. Dan inilah sebagai awal daripada kesuksesan ya. Yang ketiga, dia akan keluar dari dosa-dosa seperti baru dilahirkan. Tuh, artinya kayak seperti orang baru dilahirkan ya, itu suci bersih. Itu orang yang ngidupin malam pertama bulan Rajab tuh. Dan yang keempat nih yang luar biasa nih. Dia itu bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada keluarganya sebanyak 70.000. Jadi anturan tuh keluarganya itu masuk neraka gara-gara ada tuh satu yang ngidupin malam pertama bulan Rajab itu bisa diselamatkan tuh. Makanya sangat beruntung kalau di antara keluarga ada tuh malam itu yang hidupin ya. Tapi kita jangan mengandalkan, jangan mengharapkan orang lain. Ntar kita mengharapin orang lain mah kagak nyatanya. Udah kita aja. Jadi lebih baik kita bisa menolong orang daripada kita mengharap pertolongan orang dan itu belum tentu. Gitu ya. Itu jadi yang pertama tuh hidupkan malam pertama. Nah, dengan apa? Ya khususnya dengan memperbanyak doa sebagaimana Nabi ini ya. Sebab memang doa di malam pertama itu dijabah. Jadi di antara waktu ijabah doa adalah malam pertama bulan Rajab. Doanya nih ya sebagaimana Nabi juga, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sabana wa balikna Ramadana ya. Udah segitu sekarang orang itu. Kalau mau ditambahin hasil makosidana silakan. Kan artinya luar biasa tuh. Allahumma ya Allah barik lana, berkatilah kami fi Rajaba di bulan Rajab, puasa Saban dan bulan Saban. Nah, karena berkah nih di bulan Rajab bulan Sabannya, mudah-mudahan wa balikna dipanjangkan umur sehat sampai ke bulan Ramadan. Itu makanya keuntungannya nih ya. Berdoa di malam pertama bulan Rajab tuh. Itu insya Allah dijabah. Kemudian dari doanya tadi tuh, itu insya Allah diberikan keberkahan umur, diberikan keturunan dan keberkahan turunan juga harta, diampuni dosa-dosa, terutama insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya amalannya. Terus, tapi itu doa jangan malam itu aja ya. Kesononya wajah tuh setiap waktu sholat itu jangan ketinggalan. Pokoknya mah kalau nggak salah itu doa itu dibaca nyampe Ramadan nanti ya. Gitu. Nah kemudian kalau memang bosan itu tuh baca surat Al-Ikhlas. Tahu surat Al-Ikhlas? Kulhu ya. Dibacanya sampai beres dan setiap harinya mau malam mau siang sekurang-kurangnya 11 kali. Lama nggak 11 kali? Bentar lah. Ini nggak mesti sambil habis sholat ataupun sambil duduk. Ya kalau mau buru-buru sambil jalan nggak masalah. Ya bagusnya masih punya wudhu lah yang jelas gitu ya. Nah insya Allah nih, kalau selama bulan Rajab dia baca surat Al-Ikhlas setiap hari, mau malam mau siang,
itu nggak bakal disiksa di kubur ya. Ya, kita kan semua pasti mati, dan kalau sudah mati pasti dikubur. Harus diyakini di kubur itu ada siksa dan nikmat. Nah, kalau pengen terhindar daripada siksa justru mendapatkan nikmat, itulah diantaranya di bulan Rajab ini ya. Selama bulan Rajab sekali lagi nih, baik siang maupun malam, sekurang-kurangnya itu baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Boleh lebih boleh ya, gitu ya. Nah kemudian jadi tuh bacanya jangan hari itu aja ya, terus ya, setiap hari. Kemudian memperbanyak atau membaca sholawat. Sholawatnya apa aja dah. Ya mau sholawat yang seperti kita lagi sholat, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama sholaita dan seterusnya ya. Gak apa-apa itu juga, sholawat Ibrahim itu bagus. Nah ini keuntungannya banyak, baik untuk dunia maupun akhirat. Nah khususnya sebagaimana Rasulullah ya, waktu Isra Mi'raj itu diperlihatkan sebuah sungai yang mana airnya lebih manis daripada madu. Madu manis ya, masih keleh sama ini mah. Lebih sejuk, lebih segar daripada salju. Bahkan lebih harum daripada misik ya, minyak yang paling wangi. Nah itu begitu ditanyakan, itu sungai untuk siapa? Itulah untuk orang yang membaca apalagi memperbanyak sholawat di bulan Rajab. Ya bahkan insya Allah 70.000 malaikat tuh itu memohonkan ampun ya. Iya, memohonkan ampun. Dan kalau sudah malaikat jangankan sampai 70.000, satu aja memohonkan ampun, insya Allah tuh orang yang dimohonkan ampun oleh malaikat itu akan menjadi ahli surga ya. Makanya banyakin sholawat. Nah kemudian ya istighfar. Nah ini memang momen bulan Rajab itu bulan istighfar ya. Nah ini istighfarnya nanti ada beberapa ya, kurang lebih ada 3 nanti nih. Jadi untuk yang pendek tapi bacanya banyak, itu bacanya Rabbik firli warhamni watub alaya innaka antat tawwabur rahim ya. Ya sekurang-kurangnya Rabbik firli warhamni watub alaya ya. Itu dibacanya pagi 70 kali, sore 70 kali. Paginya habis sholat subuh pastinya. Sorenya habis sholat maghrib. Nah itu keuntungan apa? Insya Allah dia kalau insya Allah tuh ya, dia tidak akan disentuh apinya oleh api tubuhnya oleh api neraka, dan dosanya diampuni sebanyak apapun juga insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh ya. Nah kemudian yang kedua juga istighfarnya ini rada walau bacanya sedikit ya, tapi panjang. Ya sebenarnya mah ini bukan di bulan Rajab aja, dari sekarang juga yang namanya Sayyidul Istighfar ya. Itu ada Sayyidul Istighfar. Nah ini keuntungannya, kalau dibaca pagi ya, umpamanya habis sholat subuh, itu kalau mati dia hari itu dipastikan masuk surga. Kalau dibacanya sore, maghrib ya, maghrib, walaupun sekali nih, itu mati malam itu, dipastikan dia masuk surga tuh ya. Tuh, makanya tuh baca tuh istighfar Allahumma anta rabbi laila antas khalaqtani walna abduka wa ana ala adik wadika mastatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu ulaka binimatika alaihi wa bu'u bizanbi fakfirli pen layak firu dzunubil anta. Ntar ya, ada nih kertasnya nih. Nah, kemudian yang ketiga istighfarnya nih dibacanya habis johor ya. Dibacanya 7 kali. Jadi kalau yang habis subuh sama habis maghrib mah tadi yang 70 kali sama yang sekali ya, atau 3 kali. Nah ini yang habis johor nih. Ini istighfarnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum taubat abdin zan la yamlikul nafsi darun wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusara. Ini kalau dibaca nih ya, keuntungan insyaallah
Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ngapain? Itu untuk merobek Iya, untuk merobek catatan amal buruknya. Ini kan ya, perbuatan kita sehari-harinya nggak luput daripada pengawasan bahkan catatan dua malaikat ya. Yang nama malaikat apa? Rokib, Atid. Kalau yang baik siapa yang nyatet? Rokib. Kalau yang buruk, Atid ya. Nah tuh kalau orang baca istighfar ini nih habis johor, itu yang udah dicatat oleh malaikat Atid ya berupa keburukan nih, itu dirobek, dihapus lah ya. Jadi insya Allah nanti ketika mati itu bahkan nanti di padang mahsyar yang pada umumnya itu diperlihatkan karena udah disobek nggak ada gitu ya. Tuh, alhamdulillah. Nah, kemudian ya amalan bulan Rajab adalah membaca tasbih. Nah, tasbihnya ini macam-macam ya. Jadi dari tanggal 1 sampai 10 yaitu Subhanallahil Hayyul Qayyum. Dari tanggal 11 sampai 20 Subhanallahil Ahadis Somad. Dari tanggal 21 sampai habis Subhanallahir Raufur Rahim. Nah, keuntungannya apa? Insya Allah karena ini saking besar dan banyaknya pahala keuntungannya sehingga nggak ada yang bisa mensifatinya. Nah, terakhir amalan bulan Rajab ya adalah puasa nih kalau mau. Sebenarnya bukan nggak kuat ya, nggak mau. Coba kalau bicara kuat mah ya kita Ramadan sebulan kuat ya. Emang berat sih puasa sunnah mah. Yang dibandingkan dengan wajib mah apa sebabnya? Sebab kalau puasa sunnah mah kita nggak bareng. Jadi banyak yang nggak puasa. Ya bahkan tukang makanan juga ya biasa aja gitu. Kalau bulan Ramadan kan mereka enggak gitu ya. Nah ini puasa Rajab ya. Keuntungan ini puasanya nih hukumnya sunnah. Kalau punya kodoan mah udah diniatin kodo aja. Insya Allah nanti keuntungan puasa Rajab dapat. Emang apa keuntungannya? Insya Allah puasa 1 hari sekalipun ya. Itu akan diberikan sebuah sungai. Yang mana sungai ini namanya Sungai Rajab ya, spesialis nih. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu tuh. Itu buat orang yang puasa di bulan Rajab. Ya bahkan nih, puasa 1 hari ini hari pertama ya, berarti hari Rebo ya. Itu bisa ngapusin dosa 3 tahun. Tuh ya. Hari kedua berarti hari apanya? Kemis. Itu ngapusin dosa 2 tahun. Sedangkan hari ketiganya Jumat. Itu ngapusin dosa setahun. Jadi berapa tahun tuh yang 3 hari? 6 ya. Nah adapun kesananya tuh setiap harinya 1 bulan. Itu makanya sekurang-kurangnya tadi 3 hari tuh ya. Ini Rebo, Kamis, Jumat. Ya benar. Nah bahkan ya siapa yang puasa 1 hari karena iman ya insya Allah itu akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Terus di hari kedua karena saking besar dan banyaknya pahala keuntungannya itu malaikat penghuni langit juga nggak bisa untuk menilainya. Sedangkan untuk puasa hari ketiga nih itu akan dilindungi dari semua bala atau ujian dunia ini dan siksa akhirat. Juga terhindar dari yang namanya penyakit gila, kusta, lepra, bahkan fitnah dajjal nanti ya. Makanya ini sangat kita butuhkan sekali. Nah, semuanya ini insya Allah kita akan bisa dapatkan kalau memang kita bisa mengamalkannya di bulan Rajab ini ya. Mungkin cukup. Mudah-mudahan manfaat kita bisa mengamalkannya sehingga benar-benar kita bisa merasakan tentang mutu dan kualitas daripada bulan Rajab. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.